Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Hari ini seperti biasa kita akan mengadakan podcast yang membahas tentang seseorang yang mungkin kalian kenal ataupun belum kenal sebelumnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda, luar biasa banget deh. Gue sih pribadi salut banget sama dia. Muda-muda, dia terjun di dunia asuransi dan sudah bisa investasi banyak sekali hal. Hari ini kita akan belajar banyak dari dia. Sudah, nggak usah nunggu lama lagi. Mari kita panggil Kelvin Martin. What's up bro? Halo bro. Waduh, bling-bling banget bro. Takut tangan gue. Gile, bling-bling banget brother. Bristers, ini Kelvin, jagoannya asuransi. So, Kelvin, Bristers ini mungkin ada yang udah kenal lo atau ada yang belum kenal. Boleh nggak lo introduce yourself? Who are you? Lu tuh siapa dan lu lagi sibuk apa aja sih? Oke, perkenalan guys, nama gue Kelvin Martin. Basically apa yang gue kerjain sih sebenarnya tadi udah sempet diceritain juga sama Albert. Jadi industrinya di bidang asuransi. Jadi basically sebenarnya kerjaan gue tuh ya bantu orang. Kalau nggak bantu klien-klien gue untuk punya proteksi, apalagi di situasi seperti ini ya, masa-masa pandemi ini kita penting banget untuk punya yang namanya proteksi gitu ya. Jadi bantu-bantu klien untuk punya proteksi yang sesuai, atau gue bantu orang-orang di sekitar gue untuk punya dapat kehidupan yang lebih baik, yaitu jadi bermitra bisnis dengan gue gitu. I see. Jadi lo bisnis asuransi ini mengajarkan untuk membantu orang ya. Bener banget bro. Jadi benar-benar mengadakan proteksi untuk ya jaminan lah takut terjadi sesuatu di kemudian hari ya. Yes, bener banget. Ngomong-ngomong ya, gue dari tadi ngeliatin Bro Kelvin nih kayak mafia banget. Ininya mengkilap. Mafia Hongkong banget ya kayaknya nih. Inspirasinya ke arah sana kayaknya. Sadis banget nih Koko satu ini. Bro, tadi kan lu bilang asuransi nih. Lu boleh gak sih ceritain ke Bristers, ke gue juga kayak pengalaman hidup lu dari awal mula karir lu ini ngapain aja sih? Maksudnya pasti kan ada perjuangan sampai lu bisa duduk sekarang di depan gua sebagai seorang yang bangga akan bisnis asuransi. Tapi kan gak gampang pastinya. Bener. Boleh gak diceritain ke kita? Oke, mungkin gue awal cerita dulu tentang bagaimana gue bisa kenal sama industri ini ya bersama dengan Prudential di industri asuransi ini, gimana cara ceritanya. Jadi keluarga gue sebenarnya itu asal muasalnya memang gue bisa dapat kesempatan untuk bisa bersekolah di luar negeri di Amerika gitu ya, dan bisa beli segala sesuatunya, punya kehidupan yang mapan lah sebelum gue terjun ke kerja gitu ya. Keluarga gue termasuk oke lah. Nah, tapi sebenarnya yang nggak banyak orang tahu, mungkin beberapa orang yang kenal deket sama gue tahu lah kehidupan keluarga gue tuh seperti apa dulu. Jadi sebenarnya keluarga gue tuh sebenarnya kehidupannya tuh secara ekonomi termasuk ya cenderung bukan yang mapan, medium to low lah sebenarnya. Tapi yang gue tahu bokap lu dulu kan sempat kerja ya. Bener. Maksudnya bicara kerja ini punya bisnis ya, bukan sebagai orang yes, asuransi pernah juga. Jadi bokap gue tuh dulu sebelum di Prudential, jadi dia pernah punya usaha karena backgroundnya sivil kan, arahnya kemana, kontraktor jadinya. Oke. Nah, namanya bisnis ya. Yeah. Bisnis itu kan kita udah usaha, modal waktu. Kadang tuh butuh modal uang dan uangnya itu gak sedikit gitu loh. Betul. Nah, apalagi kalau kita belum punya pengalaman yang namanya berbisnis sama sekali gitu ya. Ada namanya uang belajar biasanya. Kita udah investasi, terjun uang, tahu-tahu kena tipu, hilang duitnya. Okay. Nah, untungnya nggak separah itulah kejadian yang kena bokap gua ya? gitu. Okay. Kejadiannya adalah ya waktu itu ada proyek dijalanin, dijanjiin proyeknya itu kalau selesai sama partnernya bakal terima duit sekian. Ada pembagian. Okay. Tapi ternyata pada saat waktunya pembagian
hilang. nggak dibayar sesuai dengan kontrak di awal. Oh. Dan waktu itu tuh sebenarnya bokap itu nggak ada perjanjian secara tertulis, cuma perjanjian secara percaya. verbal karena Oke. percaya. Tidak ada background bisnis kan. Oke, berarti Jadi ya bicaranya ini aja. teman deket lah ya. Iya. Oke. Nah, abis itu kecewa. Uh-uh. Kecewa kan? Ya Iya. udahlah. Waktu itu tahun 98. Wah, pas krisis tuh. Mau krisis ekonomi. Jadi mau coba cari proyek-proyek nggak ada yang bisa dikerjain. Iya, iya. Jadi punya tanggungan keluarga di rumah, mau nggak mau kerja ikut orang. Iya. Sampai akhirnya ketemu Prudential. Oh. Jadi sebenarnya kehidupan keluarga gua tuh sebelum bokap ketemu sama Prudential, Lumayan seru lah ya itu. iya seru, Cukup seru. keras juga berarti ya. Keras. Wow. Sampai akhirnya ketemu Prudential, baru kehidupan keluarga gue tuh perlahan mulai berubah lah. Punya kehidupan yang lebih baik, bisa beli ini itu, bisa dapat kesempatan untuk bisa bersekolah di luar negeri, itu berkat ya bisnis orang tua bersama dengan Prudential. Berarti secara nggak langsung lu sudah ter-shape lah ya untuk dunia bisnis asuransi ini karena orang tua ya secara nggak langsung ya. Oh sebenarnya nggak sama sekali. Oh enggak. Nggak sama sekali. Oke. Jadi dari dulu si bokap itu memang selalu mendoktrin anak-anaknya gua dan cici gua yaitu untuk kalau mau jadi orang yang sukses in term of materi lah, Yeah. at least in term of materi, Ya. itu peluangnya akan jauh lebih besar kalau jadi seorang pengusaha. Oke. Jadi mindset itu yang ditanamkan. Jadi gua dari dulu selalu punya keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nggak pernah jadi keinginan untuk kerja ikut orang. Oke. Jadi itu udah bokap lu udah membuat mindset itu juga Yes. yang tertanam di kepala lu sekarang. But insurance nggak sama sekali. Jadi bokap tidak pernah memaksa gua untuk harus jalanin bisnis asuransi, itu nggak sama sekali. Oke. Jadi setelah gua lulus masih bingung dong mau bisnis apa, nggak tahu gitu ya. Ya, kita anak muda siapa sih yang tahu Bener. habis lulus mau ngapain? Kan Bener. persaingan kuat banget ya. Bro. Bener. Jadi nggak ada bayangan pengen kerjain apa gitu loh. Tapi dari dulu pengen usaha, pengen bisnis. Oke. Jadi si bokap udahlah sambil jalan, sambil kamu mikir pengen bisnis apa, udahlah coba denger dulu industri asuransi yang bokap jalankan. Oke. Nah ya udahlah, gue sambil jalan daftar jadi seorang agen asuransi. Nah pada saat daftar sebenarnya yakin nggak bisnis asuransi ini bisnis yang benar-benar jalanin? Nggak sama sekali. Ya, Meskipun udah tahu ya hasilnya bagaimana, karena ngikutin perubahan kehidupan keluarga gue dari yang bukan termasuk kurang lah, hingga bisa punya sampai bisa kesempatan sekolah luar negeri, beli ini itu. Jadi udah ngerasain, tapi belum ada keyakinan pengen bener-bener jalanin bisnis asuransi itu. Berarti lu bilang ini pas lu ikut asuransi itu tidak ada unsur paksaan, Nggak tidak ada unsur yang kayak lu harus lanjutin usaha ini atau apa. Dan lu pun have no idea sebetulnya, cuma tahu bisnis ini menjanjikan, tapi ya lu nggak tahu, maksudnya susahnya juga lu belum tahu lah saat itu lah ya. Belum ada bayangan. Wow, oke. Terus abis itu lu mulai karir itu apa yang terjadi? Nah, jadi pada saat awal ya, maksudnya profesi sebagai seorang agen asuransi. Iya. Mungkin gue cerita sedikit tentang karakter gue ya. Jadi gue tuh bukan orang yang supel, apa namanya, Ya, gua kayak tahu sih lu kumpul-kumpul. introvert banget sih lu mah. Yes, jadi gue orang yang very introvert banget. Kalau ketemu temen pun ya, kalau di mall gitu ya, gue tuh malas basa-basi. Jadi kalau misalnya ketemuan nih, mungkin bisa jadi gue tuh buang muka, nggak pengen ketemuan. Ya sama lah, gue juga suka banget kalau ketemu orang ya, kayak to the point aja lah, nggak usah bertele-tele, capek Yes. banget basa-basi gitu kan. Terus gimana dengan dengan sifat tuh itu gimana sama karir? Struggle banget pada saat awal ya, gue struggle banget jalanin bisnis ini. Pastilah, karena bisnis ini penuh dengan komunikasi. Yes, gue mesti approach orang, ngajak orang ketemuan gitu loh. Jadi struggle banget gak? Struggle banget. Ini bukan gue banget, tapi gue tahu maksudnya untuk gue bisa berhasil, gue perlu ngelakuin ini gitu loh. Jadi struggle banget lah. Oke. Struggle banget pada saat awalnya.
Jadi karena ini berbenturan dengan sifat dasar lu ya, Yes. dengan sifat asli Yes. lu ini tidak sinkron dan lu harus melewati fase itu. Yes. Nah, terus apa lagi bro? Ya, but again, orang sukses itu bukan yang kayak, ya gue gini, ya gue kan orangnya gini, ya gue nggak bisa, nggak cocok kayak gitu. Setuju. Tapi orang sukses itu yang mau berubah sebenarnya. Mengikuti perubahan dan yang mengikuti proses ya bro. Tahu maksudnya apa yang harus dilakukan dan dia melakukannya. Jadi itu yang gue lihat sih, dan sehingga gue bisa punya hari ini tuh ya karena gue tahu gue nggak bisa tetap bersikukuh pada diri gue kan gini, gue kan nggak cocok, gue nggak bisa gitu. Jadi jangan menunggu orang untuk cocok dengan kita, tapi kita yang harus beradaptasi dengan lingkungan ya. Yes, benar banget. Nice. Ini kata-kata yang sangat bagus, Bristers. Kita harus pintar beradaptasi karena dunia ini sudah ada sedemikian rupa, tidak bisa memaksa orang untuk ngikutin kita, tapi kita sebagai pribadi harus bukannya mengikuti, tapi lebih mengenal dan mengerti lawan main kita sehingga ya kita lebih maju. Mungkin dianya angkuh atau apa, tapi yang rugi pihak lawan, tapi kitanya terus berkembang. Wow, nice. Nah mungkin disimplify ya, mungkin orang sukses itu bukan orang yang kaku, tapi orang yang fleksibel. Betul. Iya. Nice. Orang yang fleksibel karena kita bisa ikut ibarat air ya bro ya. Yes. Kita bisa masuk ke segala peluang, ke segala celah tanpa takut akan segala sesuatunya ya. Kita ikut the flow, cuma segala opportunity bisa kita masukin. Wow, terus bro, pas lu menghadapi itu semua apa yang lu rasain? Wah, nggak enak banget. Jujur nggak enak banget. Pada saat awal ya, kan udah maksudnya ini melawan diri gua gitu ya. Ini bukan gua, tapi gua harus melakukan ini. Udah gitu kan terjun ke industri ini pada saat awal itu nggak mungkin langsung wah enak gitu kan, nggak mungkin. Betul. Kayak same like any other business, nggak mungkin kita terjun ke bisnis langsung wah enak, nggak mungkin. Ibaratnya kan kita lagi membangun pondasi nih ya, itu not easy. Gue sampai ya pada saat satu momen tuh gue nanya, gue lagi kan bokap nyokap pada supir kan, jadi gue pinjem supirnya bokap nyokap untuk kemana-mana. Gue tuh sempat ngobrol sama bokap nyokap, gue nanyain ini supir tuh digaji berapa. Dan begitu gue denger gajinya dia berapa, gue kaget gila ya. Gue ngelakuin udah kayak gini nih, income gue masih di bawah supir gue. Rasanya gimana coba? Itu ibaratnya gue udah gak enak banget kondisinya, tapi gue ngerasain income gue aja gak ngelebihin supir gue. Kasarnya mending jadi supir aja ya. Bener banget. Kurang lebih mendingan jadi supir orang tua ya. Bener. Bisa sampai begitu ya. Sampai begitu. Dan sampai satu momen tuh ya, pada saat awal-awal kan dulu kan pas waktu kuliah tuh kayak ya semua beli gitu ya. Sampai pada saat gue balik satu momen itu gue bener-bener kayak ngirit banget. Karena income kan belum ada tuh. Income masih pas-pasan, gue bener-bener ngirit banget. Jadi uang jajan lo maksimalin sedemikian rupa lah ya. Dan gue pada saat awal mulai itu ya, dari kehidupan yang di Amerika yang wah tiap bulan mungkin bisa habis puluhan juta gitu ya. Balik ke Indonesia gue hidup cuma 1,5-2 juta. Wow, jadi cukup apa ya? Bukan keras sih, cuma signifikan sekali perubahannya ya. Wow, bro, lu dari tadi bilang sacrifice, lu bilang lu nggak suka banget keluar dari comfort zone, keluar dari segala sesuatu yang tidak gua banget deh gitu kan. Bener. Tapi kenapa lu mau bro? Biasa orang ada yang bilang kalau lu tidak cocok sama kerjaan lu nggak bakal enjoy, lu nggak bakal bisa survive. Tapi kenapa lu maksudnya di luar itu semua lu mau mendedikasikan diri lu untuk mengejar pursuing this asuransi dream gitu, mimpi asuransi, padahal lu juga nggak tahu lu bisa nggak ke depannya. Sebenarnya pada saat awal itu gue nggak ada kayak clear vision, kayak gue pengen jalanin bisnis di industri asuransi bersama dengan Prudential pada saat awalnya. Gue cuma motivasi gue tuh cuma 2 aja. Yang pertama gue pengen punya income yang seenggaknya itu gue nggak ketergantungan dengan orang tua. Karena gue malu banget, masa gue udah di sekolahin jauh-jauh ke Amerika yang habis biayanya tuh gak murah gitu loh. Setuju. Masa gue balik ke Indonesia, gue masih minta duit sama orang tua buat hidup.
malu-maluin banget. Kok gue merasa kayak gue anak yang nggak berguna gitu loh. Udah di sekolahin tapi nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu loh. Malu banget. Udah lulus, udah punya degree, udah punya ya gelar yang apalagi dari luar ya. Bener. Tapi penghasilan belum bisa nutupin buat hidup kita sendiri. Buat hidup sendiri aja ya. kagak bisa. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua kan gue dari dulu didoktrin itu pengen didoktrin untuk jadi seorang pengusaha, entrepreneur. Pengusaha. Jadi motivasi kedua gue adalah gue pengen kumpulin modal sebenarnya. Untuk start my own business karena gue malu kalau minta modal sama bokap, sama nyokap. Itu motivasi yang kedua. Jadi sebenarnya gue anggap bisnis di industri asuransi bersama dengan Prudential ini sebenarnya cuma sebagai batu loncatan aja pada saat awalnya. Jadi sebetulnya awal mula ini balik lagi, lu tuh karena melihat ini ada peluang bisnis, lu menjalani aja tanpa mengharapkan lebih dari situ sebetulnya. Gue cuma anggap itu sebagai dua aja nih, bisnis ini cuma dua aja. Untuk mencukupi hidup aja lah. Sama batu loncatan. Untuk start my own business. Wow. Jadi sebetulnya Bristers dia tidak pernah ada tujuan untuk fokus lah di dunia asuransi sebelumnya. Nggak ada. Karena memiliki mentalitas sebagai pengusaha. Nah terus seiring berjalannya waktu, apalagi bro tantangannya? Wah, sebenarnya sih yang paling challenging itu sebenarnya adalah ya itu sebenarnya. Tapi masih banyak hal yang lain. Yang paling challenging adalah gue bukan orang yang supel suka ketemu dengan orang lain, tapi bisnis ini menuntut gue untuk melakukan itu gitu loh. Jadi itu yang part yang paling challenging. Sebenarnya banyak hal sih, kayak misalnya contoh namanya kan kita masih approach orang gitu ya. Kadang gue approach temen gue ditolak, bahkan kayak dijauhin sama temen gitu. Gue ngerasain. Jadi pada saat dulu awal-awal. Orang kadang apa sih kerjaan lo asuransi langsung males orang kali ya. Bener. Belum ngomong belum apa langsung ditinggal jauh. Bener. Padahal sebetulnya nggak ada salahnya loh. Kita Banyak. mendengar orang, kadang mungkin mereka seperti marketing ya. Cuma satu sisi kita belajar ilmu baru loh, secara nggak langsung. Dan dari situ juga kita bisa melihat ada hubungan timbal balik. Oh ternyata approach orang beda-beda caranya, cara marketingnya berbeda-beda setiap orang. Sebetulnya ya balik lagi kita bisa belajar dari semua hal ya. Nggak cuma dari buku, tapi dari lingkungan kita begitu banyak pelajaran yang ada. Seperti kita ngobrol sekarang, gue juga akan mendapatkan pelajaran nih dari Bro Kelvin. Bener. Wow bro. Gue juga belajar banyak sih dari dulu bro. Ini enggak lah, kita sama-sama belajar lah bro. Bro, begitu banyak hal. Setelah lo tadi bilang sebagai batu lompatan, ada nggak sih kepikiran di tengah jalan? Gue yakin misalnya di saat income sudah mencukupi kebutuhan hidup, lo nggak ada niatan kembali ke jadi pengusaha membuat bisnis? Karena kan impian lo sebelumnya itu, dan lo sempat bilang jadi batu lompatan. Batu loncatan, benar. Di saat itu sudah mencukupi kan berarti batu lompatannya sudah cukup dong. Tapi kenapa nggak kembali ke tujuan di awal? Betul. Jadi gini, dulu gue tuh mikir asuransi ini bukan bisnis. Gue dulu mikir asuransi itu sebenarnya cuma kayak ya gue jualan asuransi, that's it. Tapi lambat laun sambil jalan mulai terbuka pikirannya dan gue melihat, oh ternyata ini tuh ada bisnisnya gitu loh, bukan hanya cuma jualan asuransi. Dan sebenarnya yang kalau gue tarik benang merahnya ya, mau industri apapun, mau kerjaan apapun, bener nggak sih? Carinya ini dua hal sebenarnya, yang lain bonus. Yang pertama, tujuan kerja ataupun berbisnis adalah untuk making money. Betul, udah pasti. Dan kalau bisa, duitnya yang banyak. Kalau emang bisa mencukupi hidup kan? Bener. Yang kedua, pengen punya waktu buat nikmatin hasil dari kerjanya. Udah capek-capek kan pengen nikmatin dong. Masa cuma kerja-kerja, hidup cuma untuk kerja kan enggak. Betul. Jadi pengen punya waktu buat nikmatin hasil dari kerjanya. Ini salah satu pilihan hidup ya. Kita bisa aja ada orang yang memilih untuk kerja seumur hidup karena dia menikmati kerjanya. Menikmati tapi karena mau, bukan karena harus. Betul. Bukan karena harus. Bukan karena ada tuntutan hidup di mana gua harus. Nah, seperti ini ada pilihan hidup baru di mana ya, semua orang punya peluang masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. You make your own story lah, ya kan? Kurang lebih. Terus gimana tuh bro? Nah, jadi yang gue ngomong kan dua nih sebenarnya ya. Dua, sisanya bonus. Jadi gue ketemu banyak orang,
Lalu gue simpulkan, sebenarnya bisnis yang gue jalankan yang dulu gue anggap cuma sebagai jualan asuransi, yang ternyata ada bisnisnya. Ini ada uangnya dan uangnya banyak. Oke. Dan yang kedua, gue bisa punya waktu untuk nikmatin uang gue. Nah, secara nggak langsung motivasi lo terpenuhi di sini berarti. Motivasi ya gue lah, dan gue rasa hampir setiap orang itu pengennya kalau berbisnis carinya ini dua, bener nggak sih? Betul. Karena idealnya di saat orang biasa, kebanyakan pengusaha dia memiliki banyak uang, dia memiliki banyak ya perputaran, tapi waktunya tidak ada. Bener. Biasanya rata-rata seperti itu. Bener banget. Sisanya tuh bonus, tapi setelah sepanjang gua jalankan, gua lihat maksudnya, wah bisnis ini luar biasa banget yang gua jalanin. Maksudnya mungkin gua define ya ultimate success lah. Oke. Jadi sukses itu sukses yang menyeluruh, bukan sukses yang mengorbankan aspek-aspek lainnya. Secara individu itu terpenuhi semuanya lah. Ya, jadi dari segi waktunya ada, dari segi materinya uangnya ada, dari segi self actualizationnya juga ada gitu loh. Karena gue melihat banyak teman-teman gue itu ya dia punya uang nggak punya, tapi dia mau melakukan misalnya contoh mau beli sesuatu gitu ya, nggak bisa karena kenapa? Ya duitnya duit keluarga. Kalau orang yang mampu ya keluarga yang mampu. Kalau gue mau beli aja, orang duitnya duit gue gitu loh. Betul. Jadi self actualizationnya juga dapat. Lalu juga pengembangan diri. Dulu gue bukan orang yang kayak approach orang gitu, gue mungkin bisa bingung gitu loh, mau ngomong apa ya ini abis ngobrol nih gimana ya cara. Tapi gue belajar tentang communication skill, gue belajar tentang public speaking, akhirnya bisa menginspirasi banyak orang juga. Terus bantu, jadi pelayanannya juga dapat. Yang gue bilang gue punya klien, wah thank you ya, maksudnya mungkin klaimnya bukan klaim yang gede-gede banget, thank you ya. Maksudnya untung lu meyakinkan gue untuk ngambil polisi ini. Awalnya gue pikir nggak mungkin lah, nggak penting, gue masih muda, nggak penting. Jadi lu ada satu sisi juga bangga ya bisa bantu orang. Bisa bantu orang, and then itu dari segi klien ya. Dari segi partner bisnis gue punya partner bisnis yang dulu tuh sebenarnya di Prudential dia cuma dapat pengen harapannya ya income tambahan doang 2 juta. Tapi lewat perpanjangan tangan gue, sekarang jadi main bisnisnya dia. Dan income-nya dia yang dulu waktu dia masih kerja di perusahaan udah nggak ada artinya berarti. Itu sekarang adalah dia bayar premi untuk dia dan keluarga dia. Artinya kan income-nya dia masih kerja juga berarti. Bukan, dulu income dia yang dulu, income yang dulu itu besarnya sama kayak dia bayar premi asuransi dia sekarang. Artinya kan income-nya sudah di atas itu. Otomatis berarti ya gaji dulu maaf kata tidak ada artinya lagi sudah. Wow. Jadi pelayanannya dapat juga. Wow. Terus yang gue suka ya peace of mind lah. Iya. Peace of mind-nya enaknya tuh kayak gue tenang gitu menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena ya kalau ngomong utang tidak ada utang. Betul. Jadi gue nggak perlu khawatir tentang harus gue terjerat sama utang. Gue nggak perlu khawatir itu. Lalu juga apalagi di situasi kayak gini ya, di situasi pandemi gini, gue sangat bersyukur loh. Maksudnya bukan mengecilkan orang yang di bisnis lain gitu ya, maksudnya. Tapi gue ngeliat gitu loh, real case teman-teman gue tuh banyak yang bisnisnya tuh terkena impact. Betul. Dan gue bersyukur banget atas keputusan gue untuk akhirnya benar-benar jalanin bisnis ini secara serius. Mau ngomong impact, ada impact, tapi dari segi income itu sama sekali nggak ke impact. Karena tetap sesuai komitmen lah ya ibaratnya. Dan bahkan stabil. Kenapa? Karena di situasi kayak gini orang itu kan jadi lebih sadar ya tentang pentingnya asuransi. Kan kita mau gimana pun ya hidup dari premi nasabah. Karena kan bukan bukan kerja kantoran gajian kan. Hidupnya dari mana? Dari ya klien-klien kita. Tapi klien-klien kita tuh sadar pentingnya tentang asuransi, apalagi di situasi seperti ini. Ya, karena kondisi sekarang kerjaan banyak yang stuck ya, terutama untuk masalah pandemi ini sih. Apalagi kita baru ada PSBB lagi ya. Itu juga cukup mengkhawatirkan sebagian orang. Mereka tidak bisa kerja, mereka ya balik lagi pendapatan. Dan mereka kan sadar kan, sekarang ini government nggak mungkin mereka kayak
tahan apa namanya melindungi PSBB terus kan nggak mungkin kan. Makanya terakhir kan sempat dilonggarin kan. Sempat dilonggarin, ya kita harus protect ourselves lah. Wow. Dan ya Dari semuanya ini, dari lo cerita dari awal segala, maksudnya lo udah menerima segala baiknya setelah lo berjuang ya bro ya. Sacrifice di luar itu ada lagi nggak bro? Sacrifice terbesar lo udah, gue yakin dah comfort zone itu. Ada nggak? Maksudnya spending time with family pasti tetap kepenuhin dong. Tapi pas awal-awal dulu pulang dari US, gua rasa lo langsung kerja jadi asuransi dong. iya. Ada sacrifice lagi nggak sih bro yang lo rasakan? Ya sebenarnya itu connected ya. Kayak dulu gue bergaul dengan teman-teman gitu ya. Gue merasa kok kayak gue orang yang paling aneh gitu loh. Kenapa begitu? Mereka tuh kayaknya happy, enjoy gitu ya. Kok gue kayak gini lain sendiri? Oh karena lo harus kerja, harus cari klien, cari nasabah, hal-hal itu ya. Jadi Gue merasa paling aneh sendiri jadinya. Jadi kok merasa kok kayaknya gue nggak. kok lo nggak enjoy life gitu ibaratnya Iya, kok gue kayak merasa nggak punya temen gitu loh. Oke. Teman-teman gue pada ngumpul-ngumpul, gue kerja sendirian gitu loh. Iya, iya. Cuma mungkin sekarang teman-teman lo yang melihat lo sekarang. Kok lo keren banget sekarang. Bling-bling. Ya everyone maksudnya mereka nggak pernah lihat proses kan. Ya, Mereka lihatnya ya. hasil. Betul. Ya balik lagi semua orang akan melihat kulitnya kita. Tapi balik lagi be respectful ke setiap orang. Kenapa? Ya balik lagi semuanya punya ceritanya masing-masing. Yes. Tapi apa kalau menyesal? Gua rasa enggak. Yes, kalau udah melihat hasilnya ya pasti nggak mungkin menyesal dong. Ya, di saat lo sekarang posisi sekarang, dulu lo merasa minder, merasa apa, sekarang kayaknya pays off lah semuanya. Yes, terbayar bukan lunas, lebih bahkan. Lebih. Wow, jadi lu bener-bener belum pernah kerja langsung mendedikasikan diri lu ke dunia asuransi ini. Yes. Dan lu fokusin akhirannya ya. Wow, keren sekali bro. Terus kalau dari sisi lain, sacrifice udah, ada lagi nggak sih yang kita nggak tahu nih di balik layarnya seorang Kelvin dengan segala keindahan asuransi? Ada nggak lah yang lain lagi bro? Sebenarnya sih banyak harusnya, tapi ya nggak keinget ya kayak. Soalnya jujur gue bukan orang yang Yang kayak. paling lu inget aja bro. Jadi Bristers maksudnya ada rekaman di kepala. Oh ternyata jadi asuransi itu begini loh. Kerja Mungkin tuh satu begini momen kali ya. loh. Ada satu momen. Uh-uh. Jadi tuh gue datengin rumahnya temen gue. Oke. Kantor lah, bukan rumah. Oke. Kantornya temen gue. Uh-uh. Jadi gue datengin pengen melakukan prospecting lah. Jadi ngajak orang tuanya temen gue untuk jadi klien gue gitu. Oke. What happened? Ada satu momen, jadi gue pas lagi ngomong-ngomong, Apakah di reject ini? jadi kakinya ditaruh di atas meja. Gue lagi di depan, kakinya di atas meja. Oke. Lu bayangin gue lagi ngomong, mendadak kakinya ditaruh di atas meja. Oke. Rasanya bagaimana? Iya. Jadi pretty kayak cukup direndahkan ya. Yes. Tapi jujur sebenarnya kalau mau dibilang banyak nggak banyak, tapi gue jujur bukan orang yang kayak, aduh, kok gitu ya gitu. Gue bukan orang yang kayak gitu. Banyak sih case. Itu mungkin salah satunya. Lu aja. see the bright side lah ya. Yes. Wow, nice. Mungkin kalau gue memutuskan untuk gue gila ya, masa harus sampai segininya sih gue jalanin. Iya, Masa gue malu banget nggak? Ibaratnya teman gue sendiri, ini gue ketemu bokapnya, habis itu gue direndahin kayak begitu. Malu nggak? Iya. Wow. Malu ini banget. Hal yang kita tidak tahu, makanya dari tadi gue mencoba bertanya ke Kelvin, pasti banyak. Dan semua bisnis pasti ada plus dan minus, itu yang harus kita ingat. Cuma sudah sampai titik ini mungkin itu titik di mana yang membuat kita gue mau give up karena ini bukan gue banget. Mungkin bisa itu yang terjadi ya bro. Bener banget. Cuma ini sharingan hari ini sangat luar biasa bro. Gue mendengar dari lo bahwa kita harus fokus. Kita fokus pada suatu hal, bahkan sesuatu hal yang mungkin pertamanya kita tidak yakin akan hal itu. Yes. Dan lo membuat semuanya itu real. Gua aja bisa, kenapa lo enggak? Ibaratnya begitu. I mean kayak with all my weaknesses lah. Iya. Kelemahan gue bukan orang yang kayak
kalau dibilang gue cocok nggak sih, maksudnya di industri asuransi gue harus supel ketemu orang, gue sangat nggak cocok sebenarnya. Ya itu juga, itu salah satu pelajaran yang kita dapat hari ini. Comfort zone. Comfort zone itu semua orang namanya aja comfort. Lu kalau udah comfortable nggak akan bisa keluar dari zona itu. Exactly. Tapi kalau lu mau maju, lu mau jadi orang lebih, lu harus bisa keluar dari situ. Bukan menghilangkan, cuma untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, lu harus make a move juga yang luar biasa. Di luar gak norma umum lah. Lu harus benar-benar melakukan lebih daripada biasanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari biasanya juga. Bukan fake ya, maksudnya bukan menjadi someone else, tapi kita improve ourselves to be a better version of ourselves. Yes, setuju. Benar, improve to be a better person of us. Karena kalau kita begitu-begitu aja ya kita juga dapatnya begitu-begitu aja. Dan lo nggak ada challenge yourself, lo tidak akan berkembang. Nice. Dan balik lagi, dedikasinya ini luar biasa nih. Kelihatan kok. Lu ya bro ya, dari tadi cara ngomongnya apa? Lu dedikasi ke dunia, ke bisnis lu tuh tinggi sekali berarti ya. Yes. Dulu nggak kayak gini bro. Iya. Sudah terlihat loh. Dengan cara ya Bristers, ngelihat Bro Kelvin ngomong aja, kita sudah bisa melihat kalau dia memiliki pribadi yang sudah fokus sekali dengan dunia bisnisnya ini. Karena dia melihat peluangnya sangat besar di dunia ini. Wow bro. Kita jadi kayak jualan asuransi nih bro. Cuma di luar itu semua Bristers, itu pelajaran yang harus kita dengerin nih dari Bro Kelvin. Karena balik lagi, ini Bro Kelvin ini masih muda sekali. Dia baru umur 25 tahun. 26. Dan dia sudah maksudnya ya penghasilannya mungkin sudah menembus 3 digit kali ya umur segitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya mungkin segituan lah. Tapi pada intinya bukan masalah penghasilannya, bukan masalah angkanya, lebih ke arah dimana kita lihat prosesnya, kita lihat usahanya. Kalau kalian serius, Bristers nih serius fokus dengan apa yang dilakukan, rezeki sudah diatur, betul ya bro ya? Bener banget. Jadi yang penting kita fokus, tujuannya positif, yakin semuanya kan baik-baik aja. Nggak usah terlalu overthinking lah. Itu yang gue juga harus hilangkan. Gue overthinking banget gila. Oke bro, thank you for coming. Thank you Bristers, kalau ada yang mau nanya ke Bro Kelvin, boleh langsung tulis komen kalian di YouTube tuh di bawah, atau lihat ke description kita ada link ke Instagram. Langsung datang ke situ, lihat feednya Koko Kelvin. Ya, langsung tanya aja di Instagram. Mungkin Koko Kelvin lagi main ke Instagram kita, bisa langsung tanya di situ. Tahu-tahu dijawab sama dia langsung. Mau kan bro? Mau dong. Nah, or else ya udah pantengin Instagram kita, follow atau subscribe YouTube. Nanti kita infokan bila kita akan mengadakan live untuk answering your questions atau pertanyaan-pertanyaan kalian, kita bikin podcast lagi. Mau dong bro diundang lagi? Mau dong bro. Nggak keberatan kan bro? Nggak, sama sekali. Soalnya Bro Kelvin sibuk banget Bristers. Waktunya susah banget ketemu dia. So, that's it. Thank you bro. Sekali lagi thank you for coming. Apalagi kondisi kita lagi gini, lo mau datang, gue tahu ruangan ini steril juga. Tapi again thank you for coming. Bristers di rumah, kondisi lingkungan kita lagi penuh dengan COVID. Please ikutin aturan pemerintah, pakai masker, pokoknya please protect yourself. Kenapa? Karena kalau lu menjaga diri kalian, ini juga menjaga lingkungan kalian. Yes. Karena virus ini menyebarnya dari sekeliling kita, ya. Oke bro, see you again next time. See you again. Bristers, thank you udah dengerin. AP sign out. Salam Ruang Jeddah. Bye bye.